Karena kan kita tuh menikah bukan cuma sekedar, oh my god aku jatuh cinta terus aku menikah gitu kan, enggak ya, masih ada banyak banget setelah itu. Bukan cuma nikah terus, and then what? Apakah ini happy ending? Halo kader hebat, kenalin namaku Yuri, umurku 22 tahun. Aku Umay, umur aku 23 tahun. Halo, nama aku Arum, umurku 24 tahun. Aku Rafika, usia 22 tahun, zodiak Scorpio. Nama aku Noval, umurku 25 tahun. Halo, aku Amri, umurku 22 tahun. Pengen sih. Insya Allah pengen. Suatu saat nanti, ya of course. Kayaknya belum sih, kalau dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat sih, enggak. Kalau dalam waktu dekat jujur sih belum ya. Enggak. Kalau untuk waktu dekat-dekat ini belum siap. Belum siap kalau sekarang. Ada banyak hal yang perlu disiapin sebelum menikah. Fisik, mental, finansial mungkin? Banyak calon, material, finansial maksudnya, kesiapan mental dalam nanti berumah tangga, ada juga mendidik anak. Bukan masalah finansial atau hal-hal yang lain, mungkin masalah mental dulu. Bagaimana kita bisa planning untuk hidup ke depan bersama istri, bersama anak. Itu penting banget sih. Kalau misal kita nggak siap, takutnya tuh umur pernikahannya bisa seumur jagung doang gitu kan. Terus secara finansial juga, karena untuk menghindari yang namanya generasi sandwich. Jujur aja temanku banyak banget yang generasi sandwich gitu kan, dan dia tuh kasihan banget menurutku. Kayak apa ya, yang seharusnya dia masih bisa main-main gitu kan, tapi dia harus bekerja keras menghidupi keluarganya. Itu semua menurutku karena poor financial planning gitu. Jadi kalau misalnya kita udah siapin dari sekarang, hal-hal kayak gitu, generasi sandwich dan segala macam hal lilinya itu bisa dihindari. Gitu sih. Kalau menurutku pribadi nih ya, penting banget untuk belajar parenting sebelum menikah. Penting banget. Penting dong, karena Bagaimana anak kita tumbuh dengan baik itu, diberikan nutrisi seperti apa, gizi seperti apa. Nah, parenting itu salah satunya menyangkut terkait hal tersebut. parenting itu bukan cuma mendidik anak, tapi juga tentang menjaga kesehatan anak biar juga terhindar dari stunting. Terutama bagi para cowok yang suka merokok, asap rokok itu dapat menimbulkan resiko stunting dari anak. Nggak cuma ngajarin anak, ngasih edukasi anak, tapi kita juga perhatikan gimana cara kita ngasih pola makan yang baik dan benar, apalagi gizinya agar tidak stunting. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kita sadar tentang parenting sejak dini, nggak bakalan ada itu yang namanya daddy issues, mommy issues. Ini bener-bener Gen Z banget, tapi memang seperti itu nyatanya. Kalau misalnya kita pengen menghindari hal-hal seperti itu terjadi, kita harus sadar betul-betul parenting yang seperti apa yang harus diterapkan. Supaya kita juga bisa membangun generasi cerdas gitu. Menurut aku belajar parenting sebelum menikah justru ini penting banget, dan justru ini alasan kenapa aku mikir 2 kali untuk nikah. Karena yang namanya pernikahan itu kita jadi orang tua, dan pekerjaan jadi orang tua itu pekerjaan seumur hidup gitu. Jadi kamu nggak cuma perlu siap secara finansial, siap juga secara mental, tapi kamu harus dapat nge-provide rasa kasih sayang, keamanan, dan juga kesehatan gitu. Jadi jangan sampai banyak anak-anak di Indonesia itu yang nggak punya akses buat jadi sehat karena orang tuanya emang nggak peduli atau bahkan nggak cari tahu tentang informasi pentingnya kesehatan sebelum menikah. Nah ini nih. Agak prihatin sih, karena Sangat menyedihkan ya. Jujur aja memprihatinkan banget. Karena Indonesia itu dengan negara yang berkembang dan juga kasus stunting itu juga lumayan tinggi, di atas angka 21%. Padahal kita di dari presiden tuh mencapai angka 14% gitu kan. Dan ternyata masih banyak nih anak-anak di Indonesia tuh yang gizinya kurang dan masuk dalam kategori stunting gitu sih. Setahu aku, dalam waktu setahun kita tuh melahirkan satu negara Singapura, dan 300 ribunya itu
stunting gitu. Jadi ya ini kesalahan kita semua karena kita emang nggak peduli gizi, kita nggak tahu tata laksana gizi yang baik dan benar. Makanya kita perlu persiapan pola asuh, parenting, dan pola gizi sebelum kita memutuskan untuk menjadi orang tua. Minimnya edukasi dalam mengasuh anak karena beberapa dari mereka mungkin belum tahu cara yang benar bagaimana gizi yang baik buat anak, sehat buat anak. Yang saya tahu Indonesia itu peringkat kedua stunting di Asia Tenggara. Jadi gimana mau jadi bangsa yang besar kalau misalnya generasi-generasinya itu terkena stunting. Apa ya yang seperti aku bilang tadi, informasi itu kan gampang banget. Mau dicarilah di zaman sekarang ini, kita nggak harus punya uang banyak untuk bisa tahu apa sih gizi, tata laksana gizi yang harus kita susun kayak gitu-gitu untuk anak kayak gitu-gitu kan semua sudah ada di internet gitu ya, secara gratis bisa kita akses kayak gitu. Nah makanya jujur ini irony gitu. Nah kalau misalnya aku sendiri sih, apalagi tentang ketidaksiapan orang tua itu sangat memprihatinkan. Ya harapannya sih ya semoga mereka bisa mempelajari dulu apa aja yang harus disiapkan untuk anak ya terutama. Karena kan kita tuh menikah bukan cuma sekedar oh my god aku jatuh cinta terus aku menikah gitu kan, enggak ya, masih ada banyak banget setelah itu. Bukan cuma nikah terus and then what? Apakah ini happy ending? Karena kan kalau di Disney Princess kan kayak gitu ya, menikah terus end. Padahal bukan, menurutku itu semua adalah the start of everything. Jadi kayak itu baru dimulai semuanya. Nah makanya kita harus siap benar-benar untuk mencegah stunting itu tadi juga sih. Karena kan stunting nih sependek pengetahuan aku adalah kondisi di mana tuh anak pendek terus kayak otaknya itu juga belum berkembang secara sempurna karena kekurangan gizi. Nah itu benar-benar menyeramkan banget kalau misalnya kita nggak siap secara mental dan juga finansial gitu. Oke, dear fellow Gen Zs, Buat my fellow Gen Z, Buat Gen Z yang ada di rumah, kekuatan yang kita punya yaitu pintar teknologi bisa membawa kita untuk menuntaskan kasus stunting yang ada di Indonesia gitu. Siapkan mental sebelum mau menikah gitu kan. Kesiapan tuh menyangkut calon ya. Kalau udah punya calon ya mangga. Yang penting kesiapan juga ilmu parentingnya. Karena di Indonesia pun sudah terbuka dengan berbagai media informasi terkait kesiapan calon pengantin nanti untuk membina rumah tangga dan juga pemberian nutrisi yang baik terhadap anak itu seperti apa. nikah muda itu nggak ada salahnya. Yang penting kamu tuh udah siap, kamu siap secara mental, finansial, dan juga soal kesiapan kamu untuk nge-provide rasa aman, rasa sayang, dan juga kesehatan buat anak-anakmu nanti. Jadi nggak banyak lagi anak stunting di Indonesia, karena yang namanya stunting dia itu bakal jadi SDM yang kurang kualitasnya. Jadi kita kan nggak mau untuk negara Indonesia ini downgrade gitu, nggak naik kualitasnya tapi malah turun. jangan lupa jaga kesehatan, terutama kita sebagai calon orang tua, karena kita akan melahirkan generasi yang hebat dan anak yang pintar, tentunya tidak stunting. Karena informasi juga udah gampang banget dicerna, udah banyak banget yang share dari modelnya, ada yang video, ada yang gambar, infografis, semuanya tuh bisa gampang banget untuk dicerna kan. Misalnya kayak di konten Desa Lawan Stunting ini semua informasinya tuh gampang banget gitu loh buat dicerna. Kalau misalnya kalian bingung mau nanganin stunting kemana, mungkin bisa follow @Desa Lawan Stunting ya. Di situ semuanya udah lengkap banget informasinya. Seperti itu. Good luck for us. Untuk Gen Z semuanya, pesan dari aku, jaga pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur, jangan memakai obat-obat terlarang, dan yang penting jangan ambil sebelum nikah agar kita tidak melahirkan generasi stunting. Hidup Jaga kesehatan dan juga cari-cari informasi tentang stunting ya. Apalagi kita adalah generasi emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Gimana caranya kita jadi generasi atau bangsa yang besar kalau misalnya kualitas dari generasi-generasi kita terkena stunting. Cegah stunting itu penting.